kemiripan secara fisik dengan sang kakak Okky Stiana Dewi, tetapi kepribadian keduanya sangat berbeda. Okky yang selalu terlihat kalem dan lembut, berbeda dengan Ria yang sangat energik, ceria, dan lucu. Tanganku ada 5, rupa-rupa war. Lo ngapain sih? Berisik banget. Gue nge-rap, sister. Keren kan? Yo, merah muda dan biru. Lo sih bukan nge-rap, ngerepotin. Sekarang lagi proses diet ya. Jadi kalau misalnya aku ditawarin makanan gitu, aku udah pasti tolak. Karena kan aku lagi diet. Makasih. Enak, agak Dan di akun Instagramnya yaitu @riaricis1795, ia memiliki follower lebih dari 1,1 juta orang. Lalu bagaimanakah tanggapan Okky Stiana Dewi tentang sang adik? Pernahkah Ricis ditegur oleh sang kakak karena postingan-postingan tersebut? Dan akankah Ricis mengikuti jejak Okky Stiana Dewi di dunia hiburan dan juga dakwah? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Followernya 1,1 M habis muncul di Rumpi No Secret, nambah pasti banyak. Amin. Tamu-tamu saya semua nambah followernya kecuali saya. Followersnya malah berkurang ya. Agak takut juga kayak yang follow saya. Oke, langsung saja kan tadi dia agak ini ya, dibilang katanya itu memang agak gitu, tapi kalau Sabtu Minggu normal biasanya. Malam Minggu sih lebih. Malam Minggu kenapa? Kan mau malam Minggu. Ada. Malam Minggu jomblo. Kalau jomblo tuh malam Minggu harus lebih waras, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Jomblo kalau malam Minggu harus lebih waras, iya, supaya cepat laku. Tapi hari lain begitu nggak waras. Nggak waras. Gitu. Ya udah, kita lihat, kita akan uji seberapa keberanian dia apa ya? Itu kan kayak seperti ekspresif banget. Seperti apa keekspresifan Ricis ini kalau duduk di kursi saya? Silahkan bawa masuk ini ya. Ini kursi panas ya, Kak? Enggak, ini kursi biasa. Ya bangun, silakan duduk sini, Ricis. Ketinggian kah? Enggak. Ngadep depan ya, kamu jangan ngadep belakang. Ini nggak ada pendampingnya. Pendamping. Kamu kan masih jomblo. Oh iya, jomblo sampai halal. Oh, jomblo sampai halal, cus. Baiklah, Ricis. Ya. Kamu udah pernah nonton acara ini? Udah sih, terpaksa. Enggak. Enggak. Waktu saya wawancara kakak kamu, Okky Stiana Dewi. Itu belum apa-apa, itu nggak ada apa-apanya itu. Memang benar. Aku sama Mbak kita emang lebih hits aku memang. Oh, lebih hits kamu ya. Waktu saya wawancara Okky Stiana Dewi itu nggak ada apa-apanya karena saya takut masuk neraka. Rahasia ya. Takut saya benar. Kalau sama kamu saya berani, oke? Saya akan bertanya apa adanya secara gamblang. Jawab pertanyaan saya ini juga dengan jujur. Karena kalau bohong itu dosa. Ya? Siap ya? Fitnah atau fakta? Fitnah. Semangat itu baru latihan ya. Benar sekali, jawab pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ricis, bahwa kamu waktu awal-awal itu susah disuruh mengenakan hijab dan banyak syaratnya dan banyak maunya? Fakta. Iya, waktu umur berapa itu? Waktu sekolah, waktu SMA. Oh, SMA. Karena waktu SMP, kakak aku, Mbak Okky pernah bilang, "Deh nanti SMA pakai jilbab ya." Enggak, nanti aja pas kuliah. Nah, diundur pas kuliah. Akhirnya pas kuliah pakai jilbab, tapi masih lepas-pasang, Kak. Oh, gitu. Jadi kuliah pakai jilbab, main-main enggak gitu. Kan terus akhirnya kamu mantap. Terusnya itu kapan? Kapan ya? Setelah 1 tahun itu deh, 1 tahun waktu masuk kuliah. Habis itu udah kayak apa ya? Malu aja gitu sama diri sendiri, masa ke kampus pakai kerudung tapi ntar ketemu orang di luar masa lepas copot gitu. Akhirnya kamu menemukan juga terus keyakinan. lebih nyaman juga. Oh, lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Ya karena lebih terlindungi. Oh, terlindungi. Ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Ricis? Fitnah atau fakta bahwa meskipun kamu sudah berhijab tetapi kamu masih suka mengikuti tren anak muda zaman sekarang? Fakta ya. Lihat dong sepatunya aja gitu tuh, cucok. Pakai choker. Tuh. Choker ala-ala lo tetep loh dia ya. Iya. Pakai stocking tetap tapi. Ini kan aurat. Iya benar. Tutup dong. Sepatunya beli di mana sih, Bu? Di toko sepatu, masa di toko obat ya enggak ya, benar-benar. Matching loh. Kerudungnya kuning, bajunya kuning, sepatunya kuning. Oh iya kan. Enggak, kalau ini modal sendiri. Modal. Kalau ini emang endorse tapi lama. Iya, ini sosial media tuh memang banyak endorsannya ya kan. Lanjut. Fitnah atau fakta?
kamu berani tampil konyol di Instagram itu supaya menarik perhatian produser dan supaya kamu diajak-ajak jadi artis? Fitnah. No, fitnah. Enggak. Jujur fitnah. Emang nggak pengen diajak? Awalnya aku iseng-iseng doang kak. Awalnya cuman pertama kan Instagram aku dikunci. Terus aku iseng-iseng aja. Waktu itu pertama video aku hari ibu tuh bener-bener iseng aja, terus lama-lama responnya banyak yang masuk. Akhirnya ya udah keterusan buat video, tapi tuh bener-bener yang biasa aja. Nggak sengaja jadinya, bukan supaya kamu dipanggil jadi artis gitu ya, bukan ya? Enggak ya? Fitnah atau fakta? Oh, sesungguhnya kamu tidak terlalu suka jika disama-samakan dengan kakak kamu, Okky Stiana Dewi. Fakta. Emang Kak Ros doang yang bisa teriak-teriak. Kamu juga teriaknya cuma segitu doang ya. Tapi emang siapa yang nyamain orang kamu beda banget. Iya itu dia. Terus banyak banget komen-komen tuh kayak nyaman-nyaman. Ih kakaknya. Pernah kamu disapa? Pernah kamu lagi gini, lagi diam-diam terus segini. Oke gitu pernah. Terus aku cuma bilang gini, enggak Bu, salah orang. Udah ya permisi gitu doang. Terus orangnya gini sombong, kayak gitu ya. Oki. Bukan gitu. Emang. Oh iya, Iya kan kamu aku Ricis gitu loh. Kan nggak ada yang kenal Ricis. Follower 1,1 M nggak, saya nggak ada yang kenal Ricis. 1,1 itu orang beneran apa bukan, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Beli ya? Enggak lah. Fitnah atau fakta bahwa kamu iri sebetulnya dengan kakak kamu Okky yang sudah menjadi selebriti sehingga kamu mengikuti jejaknya? Tidak, fitnah. Aku tidak pernah iri dengan siapapun. Benar. Apa sekarang kan kamu bilang bahwa kelebihan atau perbedaan kamu dengan Okky Stiana Dewi adalah follower kamu 1,1. Kamu lebih eksis katanya dari. Apalagi keunggulan kamu? Lebih apa ya? Pokoknya beda aja lah. Lebih anak muda kali ya. Oh, maksud kamu Okky itu udah tua? Enggak ngatain beliau tua, enggak. Cuma kan berumur kan. Oh, dia udah berumur. Kan udah mau ngandung baby kedua, jadi udah berumur. Kalau kan masih remaja, masih disukai banyak orang. Tapi kan lebih terkenal dia. Oh, bentar lagi terkenal aku lah. Follow ya, follow. Follow apa nama Instagramnya? Ria Rici 1795. Oh iya. Jadi kakak kamu udah berumur ya? Iya dong. Udah nggak laku lagi ya? Aku lebih fresh, lebih fresh. Udah nggak karena dia lebih tua, jadi follower kamu lebih banyak ya. Ya begitu ya, Ustazah Okky ya? Kenapa tua? Saya ini bukan tua. Apa dong? Yang ini yang tua. Salim dulu. Itu nggak boleh kayak gitu. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Okky. Kita akan ngobrol lagi dengan kakak beradik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, jemaah. Oh salah. Salah masuk sebelahan ya. Hari ini saya bersama Ria Ricis, ini adalah adik dari Ustazah Okky Stiana Dewi, dan Ricis ini adik bungsu ya. Jadi masih ada adik-adiknya lagi. Mirip nggak sih kita coba-coba? Mirip nggak sih? Cakapan Ria Rici. Gimana dulu waktu kecil katanya dia sempat minder karena beda sendiri sama yang lain. Iya, dia merasa seperti itik buruk rupa. Aduh, aku berbeda sendiri. Gitu nggak deh? Betul. Kenapa? Bedanya apalagi selain fisik, apalagi yang beda dari dia? Enggak lah. Jadi Ria ini ngerasa kok kulitku lebih gelap sekali. Lagi trendy loh itu. Rihanna kan gelap ya kan? Itu dia makanya. Emang nyangkanya apa waktu kecil? Waktu dijemur lupa diangkat. Kamu popok dijemur. Kan dijemur Oh, iya. kan. Jadi Lupa dia suka nanya diangkat. waktu kecil, aku ini bayang tertukar nggak sih sebenarnya, kok aku warna kulitnya gelap sendiri. Sekarang mah udah jago Terus gaya. apa ketertarikan terhadap belajar itu juga beda katanya, cara belajarnya beda. Kamu gimana? Kalau Ustazah Okky kan jelas tuh dia niat banget mau masuk UI, belajar juara gitu. Kalau kamu kayak gimana? Biasa aja. Lebih suka main ya? Justru yang waktu kuliah aja yang daftarin, yang nganterin segala macam Mbak Okky, aku tinggal terima aja dia. Oh, kamu nggak niat kuliah sebetulnya? Enggak, niat tapi nggak terlalu
menggebu-gebu. Cita-citamu apa? Dia nggak suka belajar yang di Kak, meja. pusing gitu loh palanya. Agak stres nggak sih punya kakak yang wah rajin banget ini, kemudian gedenya jadi ustazah lagi gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Cuman kayak, kok aku punya kakak kok rajin banget gini, kok aku males gini belajar, nggak suka belajar. Terus kalau waktu SMK aku pernah belajar matematika, beneran pusing palanya Kak. Oh gitu. Terus Bawa pingsan. obat. Bawa obat ke kelas. Oh gitu, kayak gitu. Oke. Nah, ini Ustazah Oki, ini kan dia sekarang muncul dengan dirinya sendiri yang betul berbeda, sangat ekspresif gitu ya. Ini kalau dari keluarga gimana ngelihatnya? Gini, jadi alhamdulillahnya orang tua Oki tuh melihat setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin Oki atau di Oki nomor 2 tipe belajar yang di meja, yang serius gitu. Kalau Ria tuh tipe belajar yang kinestetik, semakin banyak gerak dia semakin dapat ilmunya. Kemudian alhamdulillahnya orang tua Oki melihat setiap anak punya selain gaya belajar dan potensi yang berbeda itu, salah satunya Ria itu lebih senang kepada dunia kreativitas. Jadi itu yang akhirnya disupport terus. Jadi dia ini bolak-balik dipanggil guru BP karena ketawa melulu di kelas. Bercanda terus, ketawa terus. Seandainya guru BP-mu tahu ketawanya itu mendatangkan uang. Iya ya. Semoga nonton sekarang nih. Ini anak-anak ini juga nih. Ini sama kayak penonton-penonton kita kan ketawanya. Itu foto yang di belakang loh. Foto yang di belakang yang lagi muka jelek kenapa ditayang? Iya, nggak apa-apa biar ketahuan. Ustazah Oki juga begitu pernah sama. Ini kan lagi kita kan cewek-cewek semua keluarga, jadi suka lucu-lucuan di kamar. Jadi ini yang paling yang paling membuat ceria keluarga kali ya, paling Iya. ribut paling kita rame. agak flat sih hidupnya. Siapa? Kita, aku sama adikku nomor 2. Lurus gitu ya, gitu ya kan. Nah, Waras kemudian- lah, waras. Ya. waras Kalau kamu dikit. agak eksperimental. Nah, ini kabarnya dengan menjadi sosial media itu kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bisa mental keluar. Iya benar-benar begitu. Apa udah bisa beli apa aja? Apa sih tuh yang parkir di rumah itu? Yang warna merah Ih, itu. diparkir di rumah, ya ampun bajai. Alhamdulillah lagi sudah punya kendaraan sendiri sekarang. Oh, Dari hasil Instagram. dari hasil Instagram Iya. 1,1 juta itu follower itu. Jadi sekarang aku tuh posting tuh mikirnya setiap posting ngundang rezeki, posting ngundang rezeki gitu. Dan tentu berbagi kebaikan. Betul. Jadi kamu tetap mikir kreativitasnya seperti apa ya ini 1,1 juta ini. Nah ini tiap hari dia buat konsep juga, jadi berpikir kan ini gimana ya konsepnya apa ya? Karena setiap buat Instagram. Setiap malam tuh pasti mikir sebelum tidur, aduh besok buat video apa ya, besok buat video apa ya. Nah ini udah berapa lama kamu mulai mendapatkan penghasilan dari hobi kamu di Instagram ini? Baru dari awal tahun. 6 bulan. Baru Awal tahun sudah bisa. Ini mobilnya kayak satu nyicil. Makasih ya. Enggak pengen tahu nyicil apa Nah, cash? DP-nya lebih besar tapi kemudian ada cicilannya. DP-nya lebih besar dari awal tahun ya. Berarti kira-kira belum sampai 9 bulan ya? Belum. Ini bentar lagi mau Iya makanya Sandra udah nyicil mobil gitu ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah jadi kalau mungkin ada di rumah Jadi saya nggak perlu ini ya transfer lagi ya? tetap manggilnya apa? Mbak Oki. Mbak Oki kalau nggak ditransfer cicilannya macet itu. Enggak dong, kan udah penghasilan sendiri. Nah ini ada bocorannya nih katanya. Ria Ricis adik Oki Stiana Dewi dibayar 1 juta. Sekarang udah naik. Oh, sekarang udah naik ya. Jadi hitungannya per follower. Per berapa follower hitungannya? Enggak sih. Setiap naik berapa follower naik? 100.000 followers naik. 100.000 follower, 100.000 follower. Tapi yang terakhir yang dari 1M ke 1,1 belum naik lagi. Jadi nunggu sampai berapa M dia naik lagi? Ada deh. Belum tahu. Makanya follow aja lah udah. Tolong follow ya, tolong dibantu di cicilan mobil belum. Tapi dia memang harus, tapi dia memang niat karena dia ngerasa kalau ada teman-teman yang laku jualannya karena dia endorse dia bahagia gitu. Dia Jadi saling membantu seneng sebetulnya banget. ya. Oke. Nah kita lihat seperti apa sih kreativitas Ricis ini di Instagram. Kita lihat yang berikut ini. I'm too tired. Ini AA ya? Iya mbak, saya AA. Biasa dibayar berapa mbak? Ya tergantung mbak, kalau suara saya semakin besar, bayaran saya juga semakin besar. Tapi mbak ini AA kan? Iya mbak, saya AA. Anak awal, yang biasanya pagi-pagi itu mbak. Oh my gosh!
Aduh itu obatnya apa? Obatnya yang pas pakai dot itu dot siapa? Mariam ya. Maaf ya, maaf. Tahu nggak sih kalau dot dipakai? Nggak tahu, dia mau Main ngambil. Ada reaksi dari Mariam? Ada mungkin. Habis sebelum itu dia tahu aroma Langsung Oke, sekarang kita tantang ini sebetulnya seberapa sigap dia untuk melakukan dub smash. Ini kita akan pertontonkan. Ini adalah satu video yang memang banyak sekali di dub smashin oleh orang-orang begitu ya. Kita lihat inilah yang pertama. Karena suami teman anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek, makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. Ayo coba. Bisa ya? Oke. Fokus ke Ricis. 3. Oh sana. Mana? 2. Karena suami teman anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek, makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. harus lebih galak. Lebih tegas dan lebih galak. Ustazah Oki dia waktu itu kan sarapannya sama kakak-kakaknya kayaknya beda ya. Selain makan nasi, aku makan mercon, air nasinya, air cucian beras. Enggak, kamu kayak makan mercon gitu ya. Tapi karena Oki pernah dulu berada di posisi yang dunia remaja, dunia yang aktif, yang penuh dengan keceriaan, sehingga Oki memahami proses yang sedang Ria jalani sekarang. Emang Ustazah Oki dulu juga begitu? Enggak, lebih kalem. Jadi mau nyamain Lebih datar. nggak Oh bisa. iya. Bisa. Sama mengembalikan masa mudanya. Nggak bisa. Biar banyak followers juga. Tidak bisa. Oh gitu. Nah, Ustazah Oki ini kan melihat sesuatu yang luar biasa yang dia tanpa sengaja diciptakan gitu. Nah, kalau keluarga sendiri ngelihat bagaimana? Waktu dengar bisa nyicil mobil gitu. Sebenarnya lebih karena Ria bisa menyalurkan, dia punya konsep, kemudian ada kelucuan, kemudian Oki juga selalu mengingatkan harus ada kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan semakin banyak follower. Artinya semakin banyak yang contoh, semakin ada tanggung jawab untuk melakukan yang kebaikan. Jadi kita berpikir selama itu dialirkan ke jalan yang positif, sosial media itu kenapa tidak? Salah satunya menyalurkan hobi, potensi, pekerjaan ada di situ juga. Nanti lambat laun bisa lebih banyak lagi video dakwahnya. Jadi kalau ada dakwahnya pun juga disampaikan dengan gaya anak muda gitu. Betul, itu Jadi dia. lebih mudah diterima. Tapi ada nggak sih orang-orang yang komentar di Instagram ini adiknya Ustazah Oki? Jadi paling Keren sebel amat tuh kayak gitu. Sering kayak gitu. Ada Banyak. Terus kamu jawab apa? Sebel nggak sih? Awalnya sebel tapi lama-lama biasa aja. Kakaknya pengen tahu sebel nggak sih? Biasa aja. Ya. Bohong. Awal-awal Tadi katanya sebel. Awal-awal sebel tapi karena udah terbiasa lama-lama biasa aja. Sebelnya kenapa? Apa yang membuat kamu sebel? Kan suka dibanding-bandingin Iya, ya siapa sih yang seneng anak kembar aja ada bedanya gitu, apalagi kakak adek 6 tahun pula gitu kan jauhnya, jadi ya sebel aja. Beban nggak kamu bawa Ustazah Oki itu dikenal dengan yang begini, yang diteladani oleh istilahnya banyak orang yang wah gitu. Ini kan image-nya kuat sekali nih Ustazah Oki. Kamu merasa terbebani nggak gitu dengan kamu yang emang beda banget gitu genrenya? Awalnya iya, tapi lama-lama biasa aja. Cuile. Awalnya beban berat. Apa yang kamu takutkan? Ricis? Hah? Awalnya kan kamu terbebani. Apa yang kamu takutkan? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi karena mungkin kakak kamu orangnya pengertian kan? Nggak. Dan aku beruntung sekali. Itu gengsian loh. Kalau ngomong kata-kata ini tuh berarti sesuatu yang sangat berharga untuk sampai dia. Aku nggak pernah ngomong manis-manis sama keluarga aku sendiri, aku nggak pernah. Tapi keluargamu sendiri pada manis-manis sama kamu ya? Nggak juga. Oke, apa pesan lagi buat Ricis? Ini kan tadi bahwa kalau memang mau sesuatu yang kreatif juga tetap harus ada pesan yang baik buat orang. Apalagi sih yang mau disampaikan nih buat adiknya yang masih semester 5, masih kuliah di komunikasi begitu apa? Sekarang alhamdulillah Oki bersyukur sekali karena Ricis Ria cantik dan manis ini. Ada kepanjangannya? Kepanjangannya gimana? Ria cantik dan manis. Oh, Ricis itu Ria cantik dan manis dan kamu memilih dipanggil Ricis, Masya Allah, luar biasa loh. Itu nama artis gitu. Nah, tapi aku bersyukur karena pada akhirnya Ria mengetahui passionnya dalam bidang apa, kemudian keluarga mendukung, dan semua orang kan by proses. Jadi kita nggak bisa bilang, oh itu salah, itu nggak boleh dilakukan. Tidak, kita memahami pelan-pelan diarahkan untuk jauh lebih baik lagi. Kalau dalam memilih jodoh ada pesan nggak buat Ricis? Jodoh sampai? Kemarin dia curhat sama aku, ada yang naksir aku gimana ya? Dia bilang gitu. Terus
takut bilang katanya jodoh sampai halal. Jadi Jomblo sampai jomblo sampai halal. halal. Jadi ntar Jomblo sampai halal. pacarannya pas kapan? Sudah halal. Pas nikah aja ya. Ini benar dari hati yang paling dalam. Ikhlas dong. Ikhlas. Tepuk tangan dong buat Ricis sama Oki. Makasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke. Thank you. Jangan lupa follow Ricis ya. Ricis 1795. Dia cantik dan manis. Dia cantik dan manis. Bye. Saya juga mau kayak Ricis. Follow Instagram saya ya, Feni Rose, FENIROSE. Lumayan buat bayar-bayar cicilan ya kan. Nah ini ada lagi nih anak-anak muda yang juga banyak followernya. Kita sambut inilah LOVE. Halo. Halo. Iya. Ini yang tadi ya. Itu LOVE bukan trio macan sembarangan. Kita akan ngobrol ngerumpi sama mereka selain berikut ini. Tetaplah di Rumpi Rose. LOVE, terima kasih buat Lovely dimanapun Anda berada yang sudah membuat hashtag LOVE @RumpiTTV itu sudah menjadi ada di trending topik Indonesia ya. Dari 2 jam sebelum acara ini live begitu. Sebelum kita ngerumpi sama mereka bertiga nih, dara-dara cantik ini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aku suka gayamu. LOVE, girl band remaja yang anggotanya terdiri 3 orang yaitu Salsabila, Stephanie Samora, dan Cassandra Lee. Girl band di bawah naungan Indak Management ini sejak tahun 2012 hingga sekarang telah 2 kali merubah nama dan juga formasi personelnya. Nama Bestara dan Wings mulai dikenal saat mereka membintangi 1 judul sinetron bersama Cowboy Junior, yaitu Hanya Kamu di tahun 2012 lalu. Kedekatan para personel LOVE dengan CJR tak hanya saat di sinetron. Kabar kedekatan antara Salsa dan Aldi serta Steffi dan Iqbal pernah diutarakan oleh para personel saat datang ke Rumpi 9 Juli 2015 lalu. Benarkah Steffi dan Iqbal serta Salsa dan Aldi benar-benar berpacaran? Atau kedekatan mereka hanyalah untuk menaikkan popularitas LOVE? Dan benarkah keluarnya 2 personel sebelumnya yaitu Sharon dan Bella karena adanya konflik dalam tubuh girl band mereka? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Saya seperti ibu guru kepala sekolah begitu ya, ini sama murid-murid ini. Ini murid-murid homeschooling ya semuanya ya? Iya. Oke, baiklah. Salsa sama Steffi sudah tahu kamu mau disuruh apa di sini? Enggak. Kamu akan sudah mengerjakan soal-soal matematika ya. Cassandra, kamu udah biasa kan ya? Udah tahu ya? Tos dulu. Tetap kamu tetap akan di sini. Akan ditanya-tanya. Oke? Kalian semua akan saya tanya pertanyaan yang sangat mendetail hasil dari investigasi kami. Dan akan saya korek-korek mendalam dengan mulut saya monyong-monyong, mata saya melotot-melotot. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Semuanya buka aja, kartunya buka. Jawab pertanyaannya, apakah fitnah atau fakta? Steffi! Ya, takut deh. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah dideketin sama Iqbal, CJR, tapi kamu nolak karena kamu tuh sebetulnya naksirnya sama Bastian. Hah? Jujur nih, Ya jujur dong. fakta tapi dulu banget. Oh dulu banget. Terus kenapa kamu gak suka lagi sama Bastian? Karena ya udah masa lalu. Oh udah masa. Kamu ditolak sama Bastian apa gimana? Enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Jadi tuh Kak, aduh, emang harus dijelasin. Iya ya? dong harus dijelasin bener kan? Ya pengen tahu ya. Gimana? Dia kan dulu pernah emang dulu sama semuanya deket kan Eh. tempat-tempatnya. Terus ya udah terus abis itu ya deket gimana yang jelasinnya? Kamu lebih suka sama Bastian gitu. Dulu 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kamu Gitu. suka sama Bastian dulu. Iya. Tapi sekarang kamu sukanya sama Iqbal. kayak gitu ya biasa aja, udah temenan aja Pernah gitu. nanya. Oh tapi pernah naksir-naksiran gitu lah ya. Ya Tapi dia namanya pernah nembak gak Bastian ke kamu? Bastian. Pernah. Pernah. Oh kamu terima apa kamu tolak? Waktu itu
Fredly. Dia Jadi Steffi itu dulu cinta monyet sama Bastian. Jadi waktu dulu kan jadi diterima. kan main-main gitu dulu kan, masih Steffi juga main-main. Jadi mereka kayak pacaran berapa jam, habis itu temenan lagi, terus pacaran lagi gitu. Enggak, jadi tuh gini, kan dulu kan emang satu lokasinya sama Bastian, karena hanya kamu dua, Iqbalnya nggak ikut. Akhirnya Iqbal BBM gitu, aku naksir sama Bastian gitu. Patah hati dong Iqbal ya. Nggak tahu. Kan dulu. Kita lihat sebenarnya Iqbal patah hati atau enggak. Kita lihat yang berikut ini yuk. Jadi kalau dia pergi berduaan sama Steffi nggak pernah cerita? Karena takut kalian marah kali ya, nggak diajak. Kan lihat temannya juga, gitu ya Iqbal ya? Oh, nggak pernah jalan sama dia juga sih sebenarnya. Kamu pernah jalan sama dia? Kenapa kamu naksir dia ditolak sama Steffi? Ayo pernah nembak nggak? Pernah nembak Steffi nggak? Enggak sih. Kawan bohong nih. Hah? Oh iya enggak. Oh enggak, emang jadi ya gimana ya bilang ya? Enggak, bukan nembak sih, cuma pernah bilang suka gitu sama. Oh iya, itu namanya nembak. Lo kalau nembak kan menyatakan untuk memulai satu hubungan yang lebih serius. Jadi kamu cuma bilang kamu suka sama Steffi, terus Steffi jawabnya apa? Enggak. Bodoh gitu. Bodoh gitu. Oh, Steffi bilang gitu? Enggak sih, enggak sebaik kita, lebih jahat lagi. Oh iya, dia nggak suka ternyata sama kamu. suka sama itu ya, orang lain. Jadi ya? Steffi Iya, lebih suka sama gitu. siapa? Oh, lebih suka sama Aldi, lebih suka sama Kiki. Bukan. Yang udah keluar. Oh, yang udah keluar. Jadi Steffi lebih suka sama yang udah keluar ya ampun. Oh, jadi ternyata dulu Iqbal suka sama Steffi, tapi Steffi sukanya sama Bastian gitu. Gitu, gimana sih? Enggak, aku juga nggak paham nih. Aku nggak Begitu, paham. begitu ya, Bang? Aku Begitu, juga nggak Bang? paham. Coba tanya Steffi-nya Begitu, aja. Bang? Ada nggak diundang kita? Gak ada Steffi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian Bastian didepak oleh kalian? Wah, enggak lah. Nggak salah lagi lah. Jawab ya. Sasa. Iya. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu paling nggak suka kalau ada orang yang membanding-bandingkan kamu dengan saudara-saudara kandung kamu? Fakta. Emang kenapa? Kan kayak aku sama kakak aku, Sama kakak kamu sama adik-adik kamu lebih cakep dari kamu? ya enggak, maksudnya kan kita semua cantik tiga-tiganya. Jadi kan kayak aku gak suka kayak kamu lebih cantik dari kakak kamu kan, maksudnya kita semua sama. Aku juga ngerasa kalau kakak aku lebih cantik, maksudnya kalau bersaudara gituin kan Dibanding kayak itu nggak enak rasanya begitu ya. Betul. Lanjut. Sasa. Fitnah atau fakta? Betul. Jawab pertanyaan saya. Benar atau enggak bahwa kamu itu sering nangis kalau dengar lagu Krispati yang judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu? Benar. Kenapa lagu itu mengingatkan siapa sih? Dia galau-galau sensitif gitu deh. Ingat sama siapa? Jadi sembako. Ingat siapa? aku kalau lagu Bukan lagu patah hati ya. iya kalau Cinta waktu bertemu itu- sebelah tangan. Waktu itu lagu itu mendeskripsikan hati aku. Kepada siapa? Nggak, tapi kalau kalian ngomongin Aldi, lagunya kurang cocok sama Aldi. Kalau Aldi apa? Glenn Fredly. Yang mana? Yang mana? Pada Satu Cinta. Nyanyi dong, nyanyi pada satu cinta, nyanyi. Gimana Reva? Gimana refrennya? Kayak kita berdua ya. Lagunya begitu. 1, 2, 3. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta, dan itu dirimu. Jujur. Gitu deh. Kamu jadi salah apa sama Aldi? Sabar ya, bukan aku. Dulu Aldi suka nyanyi lagu itu buat aku. Oh, dia Emang dia pernah salah apa sama kamu? Tuh lihat deh fotonya, jangan nangis ya. Emang dia pernah salah apa? Enggak, Aldi nggak pernah punya salah apa-apa. Mungkin kita pernah punya salah, cuman lagu itu suka kita dengerin aja kalau bareng-bareng. Kita sama-sama suka Glenn Fredly ya. Itu dia, kita akan panggilkan Glenn Fredly berikutnya. Mau dong. Cassandra. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu bule tapi sebenarnya takutnya sama cendol? Cendol. Oh, kayak es cendol gitu ya? Ya iyalah, apalagi. Kayak es cendol. Ya emang es cendol itu cendol. Yang hijau-hijau itu loh. Tau kan hijau-hijau yang belenyer gitu ya?
masih gak ingat kita ambilin. Mana sini cendolnya? Mana cendolnya sini bawa cendol. Emang kamu mengingatkan akan apa sih cendol itu? Bukan takut, tapi gak suka, gak enak banget. Cendol enak ya? Enggak. Emang rasanya apa cendol? Enggak kan waktu itu kan itu dibahas sama mereka kan di kayak water park gitu. Terus mereka kasih kita kan kayak kamu cobain deh Kes gitu. Terus mereka semua ayo ya udah kita coba. Kita coba kan. Terus itu ya ampun gak enak banget. Terus itu langsung kayak di slurp gitu kan. Itu gak enak banget. Kalau nggak ngerti translate ada di bawah ya teman-teman. Itu kamu salah makan cendol. Nanti saya kasih cendol yang enak ya. Cendol enak tau. Tahu cendol enak tahu. Dia salah makan kali masuknya ke hidung ya dia. Pertanyaan selanjutnya tolong jawab dengan jujur setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kalau tadi sudah di kursi fitnah fakta, sekarang saatnya LOV ini untuk kita minta mengungkapkan perasaan, ungkapan hati kalian. Kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Aku deg-degan. Kamu takut lihat foto siapa? Foto mantan pacar ya? Oke, dan inilah foto yang pertama. Sharon Sahartian ini ex-member dari Besara. Apa kalau kalian lihat foto dia? Ini satu grup sama dia. Siapa? Aku sih belum ada waktu itu. Kamu belum ada. Berarti Mereka berdua. sama. Ayo, Ayo. jeng. Mana Salsa? Bukan. Stevi. Aku salsa di Steffi. Oh iya, kebalikan. Oke, Salsa. Gimana ya perasaannya? Ya, Dia keluarnya kenapa sih? ada masalah kali ya. Ada masalah. Aku tahu kalau tentang dia. Tapi kalian sendiri sama si Sharonnya gimana? Aku sih sebenarnya baik-baik aja kalau dari pihak aku ya, nggak tahu dari pihak mereka gimana gitu. Aku sih baik-baik aja juga kalau ngeliat dia biasa aja, malah kalau dia Tapi bisa sekarang kontak-kontakan nggak? oh enggak, udah lost contact. Kamu kenapa diem aja ayo? Berantemnya sama kamu di jalan-jalan. Ayo. Enggak. Enggak berantem sama aku kok. Tapi sama siapa? Enggak kita temenan kok. Temenan ya? Waktu itu kita sahabatan, jadi gak berantem. Oh, kamu sedih nggak dia keluar? Ya, agak sedih sih. Aku agak sedih. Pasti keluar. Kangen nggak? Kangen aja sih. Biasa. Maksa gitu namanya aja sih. Tapi nggak pernah ketemu ya sekarang ya? Enggak. Oke, kalau foto yang berikut itu? Kayaknya ini semua foto mantan kita. Kamu mendingan di foto mantan personel atau mantan Soalnya sih. Iya. Ini kalau kamu udah ketemu belum sama ini? Udah sering. Udah sering. Nah, kalau ini kamu coba dari Cassandra dulu. Kemarin aku baru ketemu. Oh, baru ketemu sama Bella. Terus gimana? Kamu ketemu terus ngapain? Di konser Ariana kan. Terus kayak ketemu ya udah hai peluk. Terus kayak kamu apa kabar? Gak apa-apa, aku baik-baik ya udah gitu. Oh gini, peluk, apa kabar? Gitu udahnya. Enggak. Tapi masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Emang kenapa sih dia tidak lagi bergabung bersama yang kalian waktu itu apa namanya? Wings ya? Iya. Masih sama aja jawabannya, ada masalah. Ada masalah juga. Tapi kan sebelumnya kalian kan Besara dulu. Betul nggak sih bahwa Besara itu sebetulnya inisiatifnya adalah dari ayahnya Bella? Oh iya benar. Jadi kan kayak dulu papanya Bella itu kayak mempertemukan kita tanpa Steffi ya. Kita gitu berempat, ternyata si Sharon kurang cocok. Akhirnya Sharon keluar, diambil Steffi. Ternyata pada akhirnya ternyata yang nggak cocok itu dia gitu. Si Bella ini? Iya. Nggak cocok? Nggak, maksudnya bukan nggak cocok, gimana sih? Mungkin ada masalah dari kita sih, kita berempat kita nggak ada masalah sama dia. Mungkin dari manajemen sama keluarganya atau gimana. Tapi kalian tahu nggak masalahnya apa? Enggak. Tapi terus gimana perasaan kalian ketika dia mengundurkan diri atau dia keluar atau gimana? Atau gimana sebetulnya? Tahu sih pokoknya keluar aja gitu. Iya, pokoknya dia push. Push pergi. Apa sebenarnya benar nggak nih fitnah atau fakta bahwa kalian pernah ada statement bahwa oh Bella sudah mau bersolo karir padahal sebelumnya belum ada. Bener, jadi waktu itu kan dia baru banget keluar kan, terus kita nggak tahu harus gimana, terus tahu kita dikasih taunya kayak gitu kan. Tapi Dikasih tahu sama siapa? sama pihak manajemen kalau dia tuh maunya kayak gitu, tapi ternyata kan dia emang dikeluarkan dari kita. Oh dikeluarkan? Yang mengeluarkan siapa?
Enggak, saya tidak tahu. Saya tidak, ampun nyerah. Oh, tapi kalau kalian bertemu dengan dia mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bella? Ya, kita kangen. Kita kangen banget. Kita baik-baik aja kok sama lo dan semoga lo nya juga baik-baik aja. Iya, sama semoga kita. sukses terus juga. Sukses nyanyi sama karir. Aku udah ketemu kemarin. Udah ketemu. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi bisa suka-suka. Setelah berikut ini suka-sukanya kayak apa? Tetap di Rumpi. No. LOVE, terima kasih buat Lovely dimanapun Anda berada yang sudah membuat hashtag LOVE at Rumpi TTV itu sudah menjadi ada di trending topik Indonesia ya. Dari 2 jam sebelum acara ini live begitu. Sebelum kita ngerumpi sama mereka bertiga ini, darah-darah cantik ini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aku suka gayamu. LOVE, girl band remaja yang anggotanya terdiri 3 orang yaitu Salsabila, Stephanie Samora, dan Cassandra Lee. Girl band di bawah naungan Indan Management ini sejak tahun 2012 hingga sekarang telah 2 kali merubah nama dan juga formasi personilnya. Nama Besara dan Wings mulai dikenal saat mereka membintangi satu judul sinetron bersama Cowboy Junior, yaitu Hanya Kamu di tahun 2012 lalu. Kedekatan para personel LOVE dengan CJR tak hanya saat di sinetron. Kabar kedekatan antara Salsa dan Aldi serta Steffi dan Iqbal pernah diutarakan oleh para personel saat datang ke Rumpi 9 Juli 2015 lalu. Benarkah Steffi dan Iqbal serta Salsa dan Aldi benar-benar berpacaran? Atau kedekatan mereka hanyalah untuk menaikkan popularitas LOVE? Dan benarkah keluarnya 2 personel sebelumnya yaitu Sharon dan Bella karena adanya konflik dalam tubuh girl band mereka? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Saya seperti ibu guru kepala sekolah begitu ya, ini sama murid-murid ini. Ini murid-murid homeschooling ya semuanya ya? Iya. Oke, baiklah. Salsa sama Steffi, sudah tahu kamu mau disuruh apa di sini? Enggak. Kamu akan sudah mengerjakan soal-soal matematika ya? Cassandra, kamu udah biasa kan ya? Udah tahu ya? Tos dulu. Tetap, kamu tetap akan di sini. Akan ditanya-tanya, oke? Kalian semua akan saya tanya pertanyaan yang sangat mendetail, hasil dari investigasi kami. Dan akan saya korek-korek mendalam dengan mulut saya monyong-monyong, mata saya melotot-melotot. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Semuanya buka aja, kartunya buka. Jawab pertanyaannya, apakah fitnah atau fakta? Steffi! Iya. Takut deh. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah dideketin sama Iqbal, CJR, tapi kamu nolak karena kamu tuh sebetulnya naksirnya sama Bastian. Hah? Jujur nih. Ya jujur dong. Fakta tapi dulu banget. Oh dulu banget. Terus kenapa kamu gak suka lagi sama Bastian? Karena ya udah masa lalu. Oh udah masa. Kamu ditolak sama Bastian apa gimana? Enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Jadi tuh Kak, aduh, emang harus dijelasin. Iya ya? dong harus dijelasin, bener kan? Ya pengen tahu ya. Gimana? Dia kan dulu pernah emang dulu sama semuanya deket kan tempat-tempatnya. Terus ya udah, terus abis itu ya deket, gimana yang jelasinnya? Kamu lebih suka sama Bastian gitu? Dulu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kamu suka sama Bastian dulu. Iya. Tapi sekarang kamu sukanya sama Iqbal. Enggak gitu, ya biasa aja, udah temenan aja Temenan gitu. aja. Oh tapi pernah naksir-naksiran gitu lah ya. Ya, Tapi dia namanya pernah nembak gak Bastian ke kamu? Bastian. Pernah. Oh, kamu terima apa kamu tolak? Oke. Enggak, jadi tuh pernah. Emang Aku juru bicara Steffi. Dia Jadi Steffi itu dulu cinta monyet sama Bastian. Jadi waktu dulu jadi diterima. Bastian kan main-main gitu dulu kan, masih Steffi juga main-main. Jadi mereka kayak pacaran berapa jam, habis itu temenan lagi, terus pacaran lagi gitu. Enggak, jadi tuh gini, kan dulu kan emang satu lokasinya sama Bastian, karena hanya kami 2, Iqbalnya nggak ikut. Akhirnya Iqbal BBM gitu, aku naksir sama Bastian gitu. Patah hati dong Iqbal ya. Nggak tahu. Kan dulu. Kita lihat sebenarnya Iqbal patah hati atau enggak. Kita lihat yang berikut ini yuk. Jadi kalau dia pergi berduaan sama Steffi nggak pernah cerita?
Karena takut kalian marah kali ya, nggak diajak. Kan lihat temannya juga, gitu ya Iqbal ya? Oh, nggak pernah jalan sama dia juga sih sebenarnya. Kamu pernah jalan sama dia? Kenapa kamu nak sedih ditolak sama Steffi? Pernah nembak nggak? Pernah nembak Steffi nggak? Enggak sih. Kawan bohong nih. Oh iya enggak. Oh enggak. Emang jadi ya gimana ya bilang ya? Enggak, bukan nembak sih, cuma pernah bilang suka gitu sama. Oh iya, itu namanya nembak. Lo kalau nembak kan menyatakan untuk memulai satu hubungan yang lebih serius. Jadi kamu cuma bilang kamu suka sama Steffi, itu Steffi jawabnya apa? Enggak. Bodoh gitu. Bodoh gitu. Oh, Steffi bilang gitu? Enggak sih, enggak sebaik kita, lebih jahat lagi. Oh iya, dia nggak suka ternyata Steffi sama lagi kamu. suka sama orang Iya, lain. jadi ya? Steffi Iya, lebih suka sama gitu. siapa? Oh, lebih suka sama Aldi, lebih suka sama Kiki. Bukan. Yang udah keluar. Oh, yang udah keluar. Jadi Steffi suka sama yang udah keluar ya. Oh, jadi ternyata dulu Iqbal suka sama Steffi, tapi Steffi sukanya sama Bastian. Gitu, gimana sih? Enggak, aku juga nggak paham nih. Aku sama Ali nggak paham. Begitu ya, Bang? Aku Begitu, juga nggak Bang? paham. Coba tanya Steffi-nya aja. Ada nggak diundang kita? Nggak ada Steffi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian Bastian didepak oleh kalian? Wah, enggak lah. Nggak salah lagi lah. Jawab ya. Salsa. Ya. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu paling nggak suka kalau ada orang yang membanding-bandingkan kamu dengan saudara-saudara kandung kamu? Fakta. Emang kenapa? Kan kayak aku sama kakak aku, Sama kakak kamu sama adik-adik kamu lebih cakep dari kamu? ya enggak, maksudnya kan kita semua cantik tiga-tiganya. Jadi kan kayak aku gak suka kayak kamu lebih cantik dari kakak kamu kan, maksudnya kita semua sama. Aku juga ngerasa kalau kakak aku lebih cantik. Maksudnya kalau bersaudara digituin kan kayak itu nggak enak rasanya begitu Betul. ya. Lanjut. Salsa. Fitnah atau fakta? Betul. Jawab pertanyaan saya. Benar atau enggak bahwa kamu itu sering nangis kalau dengar lagu Krispati yang judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu? Benar. Kenapa lagu itu mengingatkan siapa sih? Dia galau-galau sensitif gitu deh. Ingat sama siapa? Jadi sembako. Ingat siapa sih? aku kalau Lagunya lagu patah hati ya. iya kalau Cinta waktu bertepuk itu- sebelah tangan. Waktu itu lagu itu mendeskripsikan hati aku. Kepada siapa? Nah, tapi kalau kalian ngomongin Aldi, lagunya kurang cocok sama Aldi. Kalau Aldi cocok apa? Glenn Fredly. Yang mana? Yang mana? Pada Satu Cinta. Nyanyi dong, nyanyi pada satu cinta, nyanyi. Gimana, Reba? Gimana refrennya? Kayak kita berdua ya. Lagunya begitu. 1, 2, 3. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta, dan itu dirimu. Jujur. Gitu deh. Kamu jadi salah apa sama Aldi? Sabar ya, bukan aku. Dulu Aldi suka nyanyi lagu itu buat aku. Oh, dia emang dia pernah salah apa sama kamu? Tuh lihat deh fotonya, jangan nangis ya. Emang dia pernah salah apa? Enggak, Aldi nggak pernah punya salah apa-apa. Mungkin kita pernah punya salah, cuman lagu itu suka kita dengerin aja kalau bareng-bareng. Kita sama-sama suka Glenn Fredly ya. Itu dia, kita akan panggilkan Glenn Fredly berikutnya. Mau dong. Cassandra. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu bule tapi sebenarnya takutnya sama cendol? Cendol. Oh, kayak es cendol gitu ya? Ya iyalah, apalagi. Kayak es cendol. Ya emang es cendol itu cendol. Yang hijau-hijau itu loh. Tau kan hijau-hijau yang belenyer-belenyer gitu ya? Masih gak ingat? Kita ambilin. Mana sini cendolnya? Mana cendolnya? Sini bawa cendol. Emang kamu mengingatkan akan apa sih cendol itu? Bukan takut, tapi nggak suka, gak enak banget. Cendol enak ya? Emang rasanya apa cendol? Enggak kan, waktu itu kan itu sama mereka kan di kayak water park gitu. Terus mereka kasih kita kan kayak kamu cobain deh guys gitu. Terus mereka semua ayo ya udah kita coba kan. Terus itu ya ampun gak enak banget. Terus itu langsung kayak di slurp gitu kan. Itu gak enak banget.
Kalau nggak ngerti translate ada di bawah ya teman-teman. Itu kamu salah makan cendol. Nanti saya kasih cendol yang enak ya. Channel enak tau. Tahu tuh cendol enak tahu. Dia salah makan kali masuknya ke hidung jadi ser. Pertanyaan selanjutnya tolong jawab dengan jujur setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kalau tadi sudah di kursi fitnah fakta, sekarang saatnya LOV ini untuk kita minta mengungkapkan perasaan, ungkapan hati kalian. Kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Aku deg-degan. Kamu takut lihat foto siapa? Apa? Foto mantan pacar ya? Oke, dan inilah foto yang pertama. Sharon Sahertian ini ex-member dari Besara. Apa kalau kalian lihat foto dia? Dia satu grup sama dia. Siapa? Aku sih belum ada waktu itu. Kamu belum ada? Berarti Mereka berdua. sama kan? Ayo, Ayo. geng. Mana Salsa? Bukan. Stevi. Aku Salsa, di Steffi. Oh iya, kebalikan. Oke, Salsa. Gimana ya perasaannya? Ya, Dia keluarnya kenapa sih? ada masalah kali ya. Aku Ada masalah. juga nggak tahu kalau tentang dia. Tapi kalian sendiri sama si Sharonnya gimana? Aku sih sebenarnya baik-baik aja kalau dari pihak aku ya, nggak tahu dari pihak merekanya gimana gitu. Aku sih baik-baik aja juga kalau ngeliat dia biasa aja, malah kalau dia Tapi bisa sekarang sukses kontak-kontakan nggak? oh enggak, udah lost contact. Kamu kenapa diem aja ayo? Berantemnya sama kamu di jalan-jalan. Ayo. Enggak. Enggak berantem sama aku kok. Tapi sama siapa? Enggak kita temenan kok. Temenan ya? Waktu itu kita sahabatan, jadi gak berantem. Kamu sedih nggak dia keluar? Iya, agak sedih sih. Aku agak sedih. Pasti keluar. Kangen nggak? Kangen aja sih. Biasa. Masa gitu kangen aja sih. Tapi nggak pernah ketemu ya sekarang ya? Enggak. Oke. Kalau foto yang berikut itu? Kayaknya ini semua foto mantan kita. Kamu mendingan di foto mantan personel atau mantan Soalnya sih. Iya. Ini kalau kamu udah ketemu belum sama ini? Udah sering. Udah sering. Nah, kalau ini kamu coba dari Cassandra dulu. Kemarin aku baru ketemu. Oh, kamu ketemu sama Bella. Terus gimana? Kamu ketemu terus ngapain? Di konser Ariana kan. Terus kayak ketemu ya udah hai peluk. Terus kayak kamu apa kabar? Gak apa-apa aku baik-baik ya udah gitu. Oh gini, peluk, apa kabar? Gitu udahnya. Enggak. Tapi masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Emang kenapa sih dia tidak lagi bergabung bersama yang kalian waktu itu apa namanya? Wings ya? Iya. Masih sama aja jawabannya ada masalah. Ada masalah juga. Tapi kan sebelumnya kalian kan Besara dulu. Betul nggak sih bahwa Besara itu sebetulnya inisiatifnya adalah dari ayahnya Bella? Oh iya benar. Jadi kan kayak dulu papanya Bella itu kayak mempertemukan kita tanpa Steffi ya. Kita gitu berempat ternyata si Sharon kurang cocok. Akhirnya Sharon keluar diambil Steffi. Ternyata pada akhirnya ternyata yang nggak cocok itu dia gitu. Si Bella ini? Iya. Nggak cocok? Nggak, maksudnya bukan nggak cocok gimana sih? Mungkin ada masalah dari kita berempat kita nggak ada masalah sama dia. Mungkin dari manajemen sama keluarganya atau gimana. Tapi kalian tahu nggak masalahnya apa? Enggak. Tapi terus gimana perasaan kalian ketika dia mengundurkan diri atau dia keluar atau bagaimana? Atau gimana sebetulnya? Tahu sih pokoknya keluar aja gitu. Ya pokoknya dia push Pergi. Apa sebenarnya benar nggak nih fitnah atau fakta bahwa kalian pernah ada statement bahwa Bella sudah mau bersolo karir padahal sebelumnya belum ada. Bener, jadi waktu itu kan dia baru banget keluar kan, terus kita nggak tahu harus gimana, terus tahu kita dikasih taunya kayak gitu kan. Tapi Dikasih tahu sama siapa? Sama pihak manajemen kalau dia tuh maunya kayak gitu, tapi ternyata kan dia emang dikeluarkan dari kita. Oh dikeluarkan? Yang mengeluarkan siapa? Enggak, saya tidak tahu. Ampun nyerah. Oh tapi kalau kalian bertemu dengan dia mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bella? Ya, kita kangen. Kita kangen banget. Kita baik-baik aja kok sama lo dan semoga lo nya juga baik-baik aja. Sama Semoga kita. sukses terus juga. Sukses di nyanyi sama karir. Aku udah ketemu kemarin. Udah ketemu. Mudah-mudahan nggak ketemu lagi bisa suka-suka. Setelah berikut ini suka-sukanya kayak apa? Tetap di Rumpi. No.